Bentar. Ya bentar. Hai. Apa kabar? Ayo masuk. Iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Tante Inli. Hai. Lala kamu hati-hati sama tante itu. Kenapa? Tante, kalau tante malah-malah, tante bukan tante Inli, tapi tante Jessica. Tante. Lala ngapain ada di sini? Tunggu, aku panggil Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ayu, kamu dia lupa sih Ratu Ayu, bukan. Oh ya, aku panggil Ratu Ayu, jadi Ratu Ayu cepetan yang galaknya. Yang galaknya. Aku panggil Ratu. Kan gue baik. Kan lu nggak lihat gua. Ya Allah, saya kan nggak lihat. Rusak semua. Lala ngapain ada di sini? Aku kan pengen main. Lala cukup. Aku cuma pengen temen gue doang. Aku pengen tahu kabarnya Indri. Dia tahu kok. Ratu Ayu. Gue baik. Gue Bapak Peri. Berinya gimnastik ya? Bapak Peri. Bapak Peri. Oh, Bapak Peri salah ya? Bapak Peri. Bapak Peri tolongin kami berdua. Iya, Bapak Peri. Dia jahat, Bapak Peri. Lala! Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu apa-apa. Mana Ibu Peri lo? Nggak kelihatan. Alah. Bapak Peri. Aku Bapak Makanya punya Bapak Peri itu yang tinggi, jadi bisa kelihatan. Bapak Peri, aku harus gimana? Lala sudah. Aku takut. Dia halus banget ya Pak Jiro. Banyak sekali orang jahat di sini. Dia bisa banget jadi Bapak Peri. Kamu boleh di bahu abang. Abang. Bapak Peri tukang ojek. Bapak Peri, aku serius, aku takut. Aku harus gimana? Tenang. Kok dia Apa galak yang banget kamu sama inginkan? Aku cuma pengen ketemu, nanya kabarnya doang. Udah Bapak lama Peri rubahlah dia. Menjadi orang Mudah-mudahan Bapak baik. Peri bisa merubah. Siapa namanya dia? Jessica. Oh iya, Jessica menjadi lebih baik lagi. Jessica jadi Iskandar. Jessica, kamu akan menjadi anak yang baik. masih sama. Nggak, Bapak Peri masih dia jadi baik. Karena dia Nggak jahat boleh sekali. teriak-teriak kalau baik. Sihirnya berarti kurang. Soalnya gue dulu disiram mulu Bapak Peri, kalau nggak disiram, dituku, dijambak. Aduh. Harus Oke. aku. Kita ganti mantranya. Ya. Bapak Peri nanti dia kesakitan. Bapak Peri tuh harus baik-baik. Semua karena Bapak Peri. Karena Tante Inli udah baik, berarti udah bisa lihat Bapak Peri dong. Karena orang-orang yang baik yang bisa lihat saya. Nah, yeay. Ayo Lala duduklah. Yuk, Lala Ada silakan Bapak dulu. Peri sini. Lala ya. Lala tepuk tangan buat Lala Marsyanda. Thank you. Aduh. Lala. Yes. Caca atau Lala? Sendirian. Ada Po. Bapak Peri, makasih sudah merubah aku menjadi lebih baik lagi. Jadilah anak baik, anakku. Lu dapet banget ya jadi bubur. Tadi Bapak Peri mengayunkan tongkatnya lagi ke dia. Iya. Wah, jangan-jangan dia akan berubah lagi. Kita mati lagi habis ini tetap ada aja.
beberapa video dari Marshanda yang kalau kita lihat ya, sebetulnya Marshanda itu adalah sosok artis yang beberapa langkah lebih depan dibanding artis-artis lain. Sekarang artis lagi heboh-heboh banget kan, posting video ngapain, ada dub smash lah, ada pose apa. Ngikutin ini ya, tren. Nah, sementara Marshanda itu sudah melakukan itu beberapa tahun yang lalu. Sebelum ada ngebung-ngebungnya itu. Kalau gue jadi lu, gue lihat orang-orang sekarang ngupload video, it's so last year. Gitu ya. Tapi emang dari dulu tuh hobi banget ya, berbagi tentang perasaan yang sedang dirasakan oleh Marshanda kepada fans-fans melalui sosial media. Gak sengaja, nggak kayak gitu sih. Apa gimana ya ngomongnya? Gini, kalau kayak nyanyi-nyanyi, terus kayak joget-joget sama teman-teman sahabat-sahabat aku dari dulu itu, bahkan dari sebelum aku syuting Bidadari itu udah sering. Jadi aku tuh kerjaannya kayak misalnya waktu kecil kelas 2 SD, 3 SD. 2 SD? Iya, terus zaman-zaman Spice Girls booming tau kan. Aku tuh kayak selalu ke rumah sahabatku, ada satu namanya Ica. Jadi aku sahabatan sama dia dari kelas 5 SD lah. Tiap ke rumah dia, kita itu, dan aku masih deket sama dia sekarang, dan tiap ketemu pasti dia kayak kita berdua ngomongin, lo inget gak sih Ca dulu kita nyanyi-nyanyi di kamarnya Mas Adit, kakak gue pakai lagu Spice Girls loncat-loncat di atas tempat tidur, yang emang dari kecil suka banget. Tapi kalau dulu mungkin media sosialnya nggak terlalu banyak. Belum ada. Ya. Sejak ya udah mulai ada lah ya. Nggak tahu kenapa I get the idea, tapi aku nggak nyangka bakal jadi kayak dikasih judul mengunggah atau berbagi cerita lewat video. Karena bukan itu nih ya sih, niatku kayak niatnya enggak cuma I'm just being myself aja, terus gue post aja sebagai kayak ya Marshanda, tapi gue juga manusia, ngerti nggak? Jadi kayak I don't see myself like artis yang gue sekarang mau melakukan ini. No, never. Kadang orang ngelihat sosok artis itu ketika di depan kamera, ketika di atas panggung. Keseharian dianggapnya mereka itu kita kayak sama manusia. Sama sebetulnya ketika kita ketemu dan orang seenaknya aja, orang bisa cubit, bisa pukul, dan kita gak boleh merasakan sakit. Kadang-kadang ngerasa gitu juga ya. Dan kayak kita nggak sama-sama mereka lah, mereka kan mikirnya gitu, padahal sama banget. Cuman kebetulan lu ngeliat gue aja di TV sering gitu. Betul. Padahal sebenarnya mah dibalik itu ya tetap menjadi Marshanda yang seperti biasanya. Iya, gitu. dan Marshanda berusaha untuk mengungkapkan dan menceritakan itu lewat beberapa tayangan video. Itu ya, seperti itu ya. Banyak sih, jadi nggak cuma lewat video. Setiap post aku di Tumblr, di Twitter, dan Instagram itu emang aku honest aja sih sebenarnya. Maksudnya aku kayak dari pertama banget tuh tahun 2009 lah, dimana aku kayak gue mau jadi diri gue, dan gue ngerasa kayak sejauh ini orang tahu gue Lala. Ya, selesai. Si Lala Bidadari. Dan gue ngerasa kayak nggak boleh, itu nggak adil buat orang-orang. Aku malah ngerasa gitu. Entah mereka fans aku, entah mereka orang yang ya udah netral sama Marshanda atau nggak suka whatever. Aku ngerasa karena gue profesinya sebagai orang yang ditonton publik. Aku kayak berhutang, ngerti nggak? Aku pribadi, aku mau jadi orang yang lebih baik every single time. Selalu pasti. Tapi itu aku cuman mau lakuin as me sebagai Caca, bukan sebagai Lala. Atau Marshanda yang selama ini dilihat orang gitu ya. Putih, lembut. No, I struggle gila-gilaan. Sama kayak kalian semua, gue struggle juga. Nah, aku pengen berbagi itu sama semua orang. Jadi kalau misalnya kayak orang lihat, wah gila di tahun ini atau misalnya tahun kapan Marshanda pernah ngalamin kejadian yang gak enak, terus misalnya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang aku achieve sesuatu yang gila gitu. Nah, orang pernah lihat juga, wah Marshanda sekarang sehebat segila ini misalnya nanti di masa depan. Tapi dulu dia juga manusia biasa. Jadi kita penonton TV awam juga bisa kayak Marshanda because she's normal juga. Jadi inspirasi juga. Aku pengen sebetulnya. itu aku pengen. Karena syuting yang terlalu lama, karena syuting yang menjadi panutan banyak orang, Betul. ya kan? Banyak yang mengidolakan seorang Lala pada saat sinetron itu ada, nggak ada yang ngidolain gue loh waktu itu ya. Galang ada. Ya kan lu antagonis. Ngidolain Lala. Kasiannya antagonis gak ada yang Tapi paling nggak untuk lepas dari image itu dengan bertambahnya umur pasti itu butuh proses. Betul. Nah, ketika berbagi kepada orang, urusan suka dan enggak itu urusan wajar. orang-orang. Tapi beberapa ada yang suka kepada Lala Caca, bahkan membuat video serupa katanya. Kita lihat. Kita lihat bersama, ini dia yuk. Bagus banget sih, mana-mana. Dan itu di Pondok Cabe. Sumpah. Tulangnya bagus banget. Tuh. Apaan sih, ngerti gak lo? Ntar. Yang lucu,
itu aku nge-shoot pas aku lagi di Di mana itu? US. Aku di US. Di US. Di dekat LA Ya. ada kota namanya Rialto. Dan di dia kalau kita masuk ke Instagramnya namanya Reza Candika lah deh pokoknya. Dan aku buka. Terus udah gitu tulisan tag locationnya di Pondok Cabe. Dan kayak lokasi dia lebih Bronx gitu, lebih kerenan elu gitu, lucu banget sumpah. Dan aku sampai post kayak ngelihat Instagram. itu lu lebih ke sebel atau justru lucu? Oh my god, lucu Suka. banget sumpah. Aku kayak you're so lovable. Gimana sih kayak lucu banget. Dan pernah kayak ada waktu aku di US juga kayak bulan Mei gitu. Aku nemu di Instagram ada account anti Marshanda dan itu kayak baru 2 followers. Ya, haters lah ya Dan dibilangnya ya. kalian harus tahu aku ngecek capture itu dan aku post di Instagramku karena for me maksudku gini loh. Orang tuh banyak yang ngelakuin hal-hal yang aku lakuin. Kayak apapun deh, misalnya tahun lalu nggak cuman aku di Indonesia yang mengalami perceraian. Nggak cuman aku di Indonesia yang dia dalam Punya perjalanan masalahnya. real apa namanya Religi. spiritualnya ada proses yang Ya. berbeda-beda gitu ya, Ya, per ya, orang. ya. Tapi aku ngeliat semua itu kok gue diangkat karena maksudnya di expose. Ya karena they pay attention so much. Dan aku ngeliat kayak you're so lovely. Aku sampai di tahap itu ngerti nggak? Ya, melakukan Lucu seperti banget, tapi Marshanda. aku capture dan aku post di Instagram. Terus Dan- mereka jadi nambah followers gitu. Aku kayak, oh lucu banget, kamu mau mikirin Dan apa kamu ngeliatnya sih, justru ngerti nggak? menyenangkan sekali ya. Gue yang punya pikiran gitu lu doang lo. Nah, itu Orang-orang lain makanya. enggak loh. Bu. Orang-orang lain mungkin orang ngeliatnya ih gila dia sebenci itu sama gue. Tapi dia gua melihatnya aja- sisi yang lain justru. Aku awalnya tuh sering masukin hati, sering kayak nyesek, jujur aja. Dari dulu sampai kayak tahun ini, honestly, aku tuh selalu kayak terlihat seakan-akan kuat. Gue nggak pernah masukin hati kata-kata haters atau siapapun yang nyesek bikin gue. Padahal gue nyesek gila-gilaan itu sering banget, cuma gue Ya, sembunyiin. iyalah, I iyalah. always kayak di lokasi syuting, di sekolah, di depan adik-adik aku tuh selalu kayak I'm okay, I'm the strongest Yes, Caca yes. ever. Padahal- Tapi enggak, aku selalu kayak ya tapi aku biasanya deal with it-nya sendiri ya gitu. Iya, Aku iya, kayak iya, ke kamar mandi atau ke mobil alas tapi sendiri. Iya, Aku iya. nggak mau kayak orang di sekitar aku ikutan repot gitu ya. Cukup mereka senang aja ya. Cuman mulai tahun ini aku baru kayak face it aja, Ca. Jujur kalau lo sakit hati lo bilang. Kalau lo nervous Oke. lo bilang aja. Which is kayak gue sering banget nervous. Gue tuh dulu ketemu artis di mall ya jujur. Selalu deg-degan aku malu gak mau nyapa. Ca, beneran. Dan kayak di lokasi syuting gini aku Ca, tuh diem supaya gue gak bohong. sama Marshanda. Makanya gue bilang dia gak pernah ngobrol. Bo, Iya di beneran, lokasi Bo. gue tuh diem karena malu. Sumpah aku gak pede. Seorang Marshanda. Demi Allah gue gak apa sih seorang Marshanda tuh apa? Nggak ada, tapi beberapa tahun yang lalu pas gue mau nge-MC ada Marshanda yang masih SD. Satu grup apa namanya? Grup Saka. Tiba-tiba lewat kayak gini. Marshanda, jujur, gue deg-degan banget ngeliat tuh yang Iya kayak waktu lu ngeliat gue kan. Tapi bener, maksudnya Ca, sinetron. lu itu udah jadi besar dari lu kecil. Aku nggak nyadarin itu sampai kayak 2010-an gitu ya aku udah Berarti om. baru-baru ini ya berarti ya. Ada om yang bilang gila ya Ca ngobrol aja jarang ketemu tapi sekalian ngobrol gila ya Ca inget gak sih zaman Caca syuting Bidadari itu fenomenal banget ya kan dia ngomong gitu dan aku kayak sumpah aku sampai diem 2 hari aku diem aku inget-inget omongan dia dan kayak emang iya ya dan aku sampai nggak berani nanya sama teman atau siapapun emang bener ya itu fenomenal because I never know. Tante Caca Gua nggak bohong itu mungkin aneh kenapa saya? sama kayak aku juga di sekolah aku tuh kayak Amun parah banget. Semua orang tuh kayak gila sama Ebi tuh semua seneng sama Ebi. Ebi punya fans apa namanya? Ebilisius. Ebi tuh udah kayak selalu semua bisa apa. Tapi gini, emang Tapi gue kadang itu ya. berapa tahun syuting sama Marshanda? 4 tahun, berarti 4 tahun ya Ca kita syuting bareng. 4 tahun itu memang dia jarang ngobrol. Gue sering cerita, dia Enggak, lebih gua suka ngobrol terus dia sama lebih- Nana. Iya, maksudnya jarang-jarang dia Lu mau. kali yang gak diajak ngobrol. Iya, gue mau diajak ngobrol. Dia lebih suka nulis. Lebih suka Tapi nulis bener diary. banget Iya, ya, aku dulu tuh. punya diary 3 sampai 3 dihias-hias Bo. volume gitu 3 edisi dan aku suka sampai sekarang emang nulis-nulis gitu. Jadi aku pernah di Bikin buku banyak dong harusnya. Ya, Itu wajar, adalah ya. bakat loh, Ca. dan kayak Sebenarnya. diwarna-warnain Itu spidol nggak iya, semua orang bisa. Terus kayak tempel-tempel jadi misalnya kayak ada bantal nih aku punya bantal kayak gini tapi bulu-bulu gitu Terus? aku gunting bantalnya bulu-bulunya gue tempel di diary gue biarin aja. Dan itu masih Lucu. berjalan sampai sekarang. Kadang-kadang masih banget dan kayak setiap ngelakuin itu tuh Passion lu di meditasi, situ kayak juga. meditasi Iya, tuh. iya, iya. Aku punya dulu tuh kayak sekarang aku udah gak pakai pembantu ya di apartemen sendiri. Jadi kayak 5 bulan atau awal tahun kemarin lah
aku punya pembantu, terus kayak aku nulis instruksi kerjanya dia. Itu kayak jam, schedule. Lo harus lihat gue warna-warnain spidol hijau, kuning, merah, pakai gambar awan-awan, apa segala macam. Laminating, fotokopi 4 biji, laminating dia, terus kayak tiap ruangan tempel. Aku kayak bangganya, aku bahagia ngeliat itu gitu. Itu yang ada pembantu. Yes, Bo. Itu pembantunya nyangka itu ada kartu lebaran. Dan tulisannya apa? Sandal dan sepatu harap dicopot, yang gitu-gitu ya. Jam 9 bikin teh anget gitu-gitu. Tapi lebay itunya. Parah lebay, gila, parah. Itu seneng banget. Tapi itu salah satu cara dia menumpahkan apa kesenangannya, mungkin Betul. apa yang dia Bikin itu suka. 4 jam, bikin itu 4 jam kelar. Tapi puas ya Bu ya. Tapi tadi baru bicara Berarti mengenai sebenarnya jadi dia tuh senangnya gampang ya? Maaf, I don't need kasih kertas, kasih spidol, kasih Bener gunting, banget. udah jadi. Iya, bener itu bener sih. Tapi mengenai kesuksesan, kadang-kadang kita ngejalanin kesuksesan tersebut biasa saja, tapi orang yang melihat, wow gitu. Seperti yang tadi kisah sinetronnya, seperti kata Egy, lu suka main drum. Oh iya. Mungkin buat lu biasa, buat kita wow. Gitu. Iya. Karena aku cewek. Salah satunya mungkin karena Nggak dibayangkan image gue mungkin. masih lu yang lembut. Oh, ngerti. Seperti Soalnya orang-orang mereka lain. SD dan SMP ya, Bro. Iya. Makanya pas Egy ngomong gini, saya satu ngedrum, hah? Gue sampai gitu. Dan itu benar-benar bukan ekspresi yang kita buat-buat sih, memang Iya, itu bener. memang mengejutkan buat kita, dan mungkin itu adalah sesuatu yang spesial gitu kan. Kenapa kalau pas Ebi main drum nggak spesial? Ya karena Ya. Ebi sama drum ketutup. Bener. Dan Mama Ebi aja gedean Ebi. Dan selain drum, mungkin yang bikin kaget juga, Apalagi? dari aku SMA, aku tuh sering banget dengerin lagu. Aku suka lagu apa aja, genre apa aja. Tapi lagu yang kayak My Chemical Romance, tau nggak, yang bener-bener rock yang Heavy heavy, metal. lumayan heavy parah. Terus kayak aku cerita ke temenku, aku baru kayak punya ketemu, ada sahabatku lah, namanya Josh. Dia bilang, pas tahun kemarin ya, tahun ini Jos baru gue kenal. Buka sikit Jos. Bukan. Bukan. Terus Udah kayak gitu. si Terus Jos, dia si bilang, Jos. kan aku masangin lagu, Jos lo dengerin ya, gue tuh suka musik kayak gini. Jadi kita mau bikin project bareng lah. Terus aku kasih dengerin My Chemical Romance, judulnya Thank You for the Venom apa gitu. Terus udah gitu dia dengerin, terus dia kayak ngakak-ngakak, kayak ngomong sama semua orang, lu bayangin si Caca di mobil pakai jilbab tahun lalu, tapi masa lu gitu-gitu. Jadi kayak aneh banget. Ya, Tuh, bakal mungkin Caca. bagi orang seperti itu, tapi Iya, mungkin jadi dia yang ngerasain banyak itu orang nggak biasa tahu. aja. Betul. Dan ini tampaknya kita hari ini akan banyak sekali menemukan kejutan-kejutan dan juga bersama-sama mengenal Caca lebih dalam Betul, lagi karena ya gini kan. loh, biasanya kita cuma ngeliat nge-follow Instagramnya Caca. Cuma bisa lihat, ini orang kenapa sih? Ini orang apa sih niatnya? Ini orang ngapain sih? Tapi kali ini ada Cacanya di sini dijawab semuanya. Jadi penasaran kalian bisa hilang pastinya hari ini. Betul, pastinya ya makin dekat Ebi, sama Cacanya. ngapain Ebi sih? ngapain? Ebi, Ebi. Oh, Ebi mau pamer dulu. Oke. Ebi, drumnya jangan ditutupin ya. Enggak dong, kan Ebi di belakang drum. Ebi. Ya. Sebelum main, Om Irfan mau ngomong boleh nggak? Boleh dong. Ebi di balik drum kayak itu kayak di sirkus. Ebi Enggak gajah itu dong. beruang-beruang. Ayo Bi. Mau nyanyi apa? Wah Mau gila main nih, apa? ngeri nih dia nih, jago nih kayaknya. Ya malah aku yang belajar sama dia. Aduh. Lagu lain. Makan. Kok bisa? Ebi boleh mainnya masih biasa aja sih. Mainnya masih Boleh biasa Marsyanda aja. nggak yang Boleh main? Marsyanda aja. Nanti ya. Penasaran Ebi seperti itu. Kalau Marsyanda nanti main drum kayak gimana? Aduh. Aja. Aku diadu. Kan dia bilang kalau gue nervous, gue akan tunjukin
nunjukin kalau gue nervous. Kalau gue deg-degan, gue akan nunjukin. Dan Aku nggak jago sama banget, basic banget. Aku nggak jago sama kalau aku lihat raut mukanya ya. Iya. Baca 4 tahun. Kalau kakinya goyang-goyang, itu artinya dia nervous. Gila aku goyang-goyang Ini nggak terus goyang, kakinya. nggak? Itu karena excited kalau aku tapi. Goyang-goyang, kalau bisa dilipat kakinya, berarti dia kedinginan. So mengenal ekspresi lu. Tapi luar biasa, baru sebentar saja kita ngobrol dengan Marsyanda, kita sudah mengenal lebih jauh lebih dalam. Kita tepuk tangan dong buat Marsyanda. Kita akan lihat bagaimana seorang Marsyanda main drum secara langsung. Jadi jangan kemana-mana, tapi ada aja. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I'm alive. It's my life, my life like an open highway. Life ain't just in my way. Hati ini memanggil namamu. Ada separuh aku dirimu. Ebi mau dikasih tepuk tangan nggak? Mainnya biasa aja ya. Kalau boleh tepuk tangan boleh, kalau enggak Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sekarang Jangan kita gitu memberikan dong. kebebasan buat penonton. Penonton Jangan mau gitu. tepuk tangan boleh, enggak apa-apa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke deh, kasih tepuk tangan 1 kali. Oke, Terima kasih. mau berapa kali? 2 lah Om, kasih. Dua kali ya. 2 kali. Dah Oke. cukup. Orang mah biasanya kan bisa sampai ratusan kali ya. Bener. Tapi itu udah cukup lah buat Ebi. Lumayan Ebi. Tepuk tangan 2 hari. 2 hari. Kalau Marsyanda main drum gimana ya? Silahkan. Misi. Minggir. Ya lebay gila. Lebay maaf ya. Misi. Minggir dong. Aduh. Misi. Tepuk tangan dulu buat Marsyanda. Eca. Dulu ya. Aku nyeker ya, lepas Ya, skillsnya ya. dulu. Oke. Aku nggak bisa, aku kayak jauh jangan sama dong. Ebi, lu gue jauh. Maksudnya dia jauh lebih jago. Kali. Caca! Oke. Ayo. Ampun deh gue. Coy ya. Malah nggak nyanyi ya, tapi nggak penting banget. Yeay. Terusin. Ca, mulai Caca kapan sih mainnya lu? biasa aja, tapi orang tepuk tangan Ebi udah sekuat tenaga. Bener. Emang belajar ngerem dari kapan sih, Ca? Pengennya dari SMA, cuman Dan baru akhirnya pengenannya. pengen belajarnya dari SMA. Cuman kayak, nah dulu pernah belajar sama Egy tuh sempat dikit kayak dia ngajar-ngajar dia bisa main drum. Hihi. Terus lulus kontak kan lah, terus gitu sekarang lagi kosong jadi aku les drum benerannya akhirnya sekarang. Sudah nih. berapa lama les drum? Kemarin baru pertemuan kedua, pas kemarin. Pertemuan kedua udah kayak gitu. Ya, Coba gitu. dong, Om Irfan dong, main dong. Belum pernah pertemuan. Apa? Om Irfan, Pertemuan yang Om Irfan kan les gendang. Bisa, gue juga bisa. Tapi Abi suka loh wanita-wanita yang selalu mencoba untuk nge-push limitnya untuk menjadi lebih baik. Sebentar. Ebi suka lihat wanita nge-push menjadi lebih baik. Terus Ebi nyuruh Kak Irfan buat main. Kakak, Keop. Hati-hati. Nge-push wanita ini dia nih. Irfan. Kok dia bisa juga kok? Ayo lagi lepasin
lebih jago aslinya nggak pasti lebih jago. Enggak, ntar lu kaget semua. Ngeri. Lucu banget sumpah. Apa? Lewat mana aku jelek. Di panggungnya gimana sih? Tante Sini. Imli, Tante Aku bikin minum dulu. Bikinin ya, Bi, ya, Wah, 3. ya. Ibi, Minum apa tuh? Emang aku bibi. Bikinnya, Marcel suka apa? Jambu? putih. Ada jambu air putih, sama air Jambu putih. boleh jambu. 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 Kemarin Iya, ada sirup, jambu. habis sirupnya. Ya. Habis kontraknya Jambu kita ya. aja. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Marcanda dong. Drum, iya. Terus katanya sekarang mulai ngedance, iya. Bener ngedance juga? Ya, itu buat olahraga aja dan emang aku suka. Di olahraga nggak fitness aja? Bosen. Dulu pernah fitnessnya bosen. Setuju. Kalau ngedance itu olahraganya dapat, funnya juga dapat, seninya juga dapat ya. Banget, seru banget. Jadi kayak sambil olahraga, bakar lemak, bakar kalori, tapi seneng gitu. Heeh. Ada berenang juga, muay thai juga, yoga juga. Bo, Aku banyak lihat banget. tuh akroyoganya. Iya. Hihi, jago Ya kan sekarang banyak kosong, jadi nggak syuting kan. Jadi kayak aku mengisi jadwal-jadwal. Ada les piano juga. Ya, Ocha. Seneng banget, seru banget. sumpah. Kuliah gimana? Udah selesai Udah belum? sih? kelar. Kemarin Wih, sudah dia bulan Juni kemarin. Congratulations. Wow. S2 ya? satu, aku kuliahnya 5,5 tahun. S1, tapi ada niat kuliah lagi? Mau. Tapi belum tahu kapan, tapi mau. Mau. Jadi kemarin titelnya apa? S1, oh Sikom. Sikom. Akhirnya. Iya, akhirnya kelar Juni juga. kemarin. Heeh. Akhirnya. Yoi. 51. Sumpah. Hampir DO ya, Bu? Hampir nggak keluar ya, hampir nggak dikelarin tuh aku. Cuman ya udahlah, tahun lalu tuh Agustus aku mikir, lo tinggal 1 semester, tinggal apa? Ngambil Skripsi. mata kuliah skripsi, kelar tugas akhir gitulah. Sama 1 mata kuliah lagi biar SKS-nya cukup kan. Iya. Mikir udah tahun lalu Agustus daripada gua nggak ngapa-ngapain, selesaiin kuliah dan selesai alhamdulillah Desember. Kalau di ada penawaran tiba-tiba nih, lu jadi presenter atau menyanyi, Kalau presenter nggak, aku nggak bisa soalnya. kenapa? Gue garing kalau jadi presenter. Enggak. Nggak tahu. Kan lu pernah jadi motivator juga, berarti lu bisa Ya bisa sih. berretorika. Retorika. Retorika. Mungkin lebih sukanya, senengnya tuh kalau nyanyi tuh kayak ada, aduh seneng banget nih, ngerti gak sih? Iya, Kalau iya. gue, I don't do it apa ya, sebagai kerjaan, ngerti nggak? Yang dari sini gue dapat uang, nggak ada pun gue juga seneng dan Iya, itu iya. it's enough gitu. Betul, Acting betul. dan nyanyi kayak gitu. Acting, nah ngomongin acting, kalau misalnya ada yang nawarin, tapi kan sekarang stripping nih, siap harian semuanya. Siap. Apa? Oh sekarang lagi nggak sih kalau untuk stripping? Kenapa? Enggak dulu. Karena emang sekarang lagi mau fokus di musik dulu sih. Aku lagi membuat sesuatu sini. Cuman sesuatu itu aku sengaja emang nggak mau announce karena kita aku dan teman-teman yang ngerjain ini bareng, kita kayak sama-sama nggak mau ke pressure. Kan kalau yang lain-lain biasanya bilang Udah targetnya keburu. akhir tahun Iya, gitu-gitu ya. iya. Nah kita sama sekali beda. Kita bener-bener maksudnya bukan so beda. Cuman maksudnya kayak kita sama sekali bener-bener ngikutin, kita percaya sama mood kita. Iya, iya. Kita percaya saat kita dapet yang maksimal itu yang paling keren. Jadi kita nunggu flow satu sama lain gitu. Jadi fokusnya Karena- musik nih. Ya, karena bagi kita musik atau album atau apapun yang nanti kita mau bikin itu bukan karya untuk orang, ngerti nggak? Tapi it's something personal. Dan Ya, aku ya, percaya ya. kayak Rolling Stones zaman dulu kan dia sempat bikin album 15 tahun itu baru jadi. Prosesnya ya. Iya, dan Karena itu sebenarnya untuk lastingnya kenikmatan sampai sendiri sebenarnya. lastingnya sampai beratus Tapi berarti itu harus bertemu dengan orang-orang yang visi misinya sama loh. banget. Dan Udah I'm nemu. so lucky. Sekarang aku Iya. I'm with the greatest people I've ever known in my life. Yang sahabat aku. Dimulai dari persahabatan dulu itu. Semuanya, semua. Dimulai dari persahabatan. Dari beberapa orang, banyak orang. Dan Berapa orang, Bu? berapa orang? Tunggu ya. Maksudnya menemukan orang yang satu visi misi. Iya, dan kita jadi tim, kita bikin karya bareng gitu. Dan Banyak kita sekali nggak hanya dari- kerja bareng. Iya, ada berapa ya? 10 lebih lah. Dan lu megang apa? Ya 10 sih. Tugas lo adalah memegang satu alat musik kah? Enggak, kita bikin musik bareng. Oke. Kayak Kita gitu berusaha dan- ngoreksi walaupun belum Iya, iya, iya. Itu Tapi yang kayak nanya di gitu situ lah. tuh, tetep nggak Dan dijawab. mereka orang-orang luar biasa lah menurut aku banyak belajar dari mereka. Dan kita nggak hanya kayak kerja bareng, tapi kita best friends. Yang kita sama-sama tahu, kita udah kayak
gue tahu saat lo lagi low atau gue lagi low, kita ada buat lo. Dan itu semuanya udah punya pemahaman. bisa level itu juga. Itu beruntung banget loh ketemu dengan orang seperti itu. Parah, priceless lah. Ya, priceless. Kalau ditanya kapan keluarnya, itu nggak akan ada jawaban juga ya. Iya. Gitu. Karena Bentuknya kita bukan seperti nggak apa? akan ada jawaban, emang kita nggak mau nentuin. Berapa lama ngerti nggak? juga nggak udah Ya, itu jadi dia. percuma. Tapi aja. intinya gini, we're giving our best every single time kita bikin itu pas lagi the makingnya gitu. Oke. Jadi pegang alat musik apa nggak dijawab? Biar jawab juga. Nah, soalnya kan gue nggak bisa main musik, makanya sekarang gue belajar piano sama drum supaya nanti siapa tahu bisa. Dan kalau gue Pokoknya bikin bikin karya bersama. Sesuatu yang beda. Aduh, jadi lu Betul, bikin penasaran penasaran ya? nyebelin banget ya. tapi it's gonna be for us it's really amazing. Ini Menurut udah, aku udah mulai dari kapan, Cak? Sama tim yang awal tahun inilah. Oke. No, actually Maret April. Nah, buat aku pribadi throughout my career ini sekarang yang lagi aku kerjain ini the most exciting thing yang pernah aku work on ever. Dibanding semua yang sebelumnya. Berarti sebenarnya Caca juga punya Egi John teman ikutan banyak. juga. Dia ngumpul bareng sama kita, cuman di projectnya sendiri sih dia nggak involve ya. Cuman dia ya kita sahabatan semua bareng gitu. Berarti kan temennya banyak. Betul. Kalau ada orang ngomong katanya, ini gue konfirmasi ya. Katanya dia ngomong Caca itu bikin video seperti itu karena dia kesepian, gak bisa ada teman Gak bisa curhat, curhat gak ada dengan teman. lonely. Buktinya ada kan sebetulnya. Oh gini, aku nggak punya teman berpuluh-puluh orang. Aku bukan kayak anak gaul yang di mana-mana temennya. Nah, aku adalah orang yang I have kayak bisa dihitung pakai jari tangan dan jari kaki. Itu udah cukup. Tapi quality hubungan kita kuat dan it's more than having 5.000 sahabat Ya, yang tidak depth-nya tuh beda sama aku dan orang-orang ini. Misal kayak Dan with them, aku percaya we can conquer the world. Kita bisa mencapai apapun yang kita mau karena drive kita tuh segede itu dan kita punya niat sama-sama untuk share, to give back to other people. jadi Berarti nggak kita pengen jadi quality ya, bukan quantity ya. quality. Dan kita pengen gak hanya nyebar manfaat, tapi kita juga mau menyentuh hati banyak orang truthfully. Yang gak hanya depan kamera, yang gak hanya saat gue di interview, yang gak hanya di saat orang ketemu nih gue lagi misalnya belanja di apa di apa Sate namanya Mall, Maret maksudnya kayak supermarket Ya, Maret. itu dan kayak ya kayak supermarket apapun gitu yang kayak gue ketemu sama mereka tahu Caca nih care sama gue, ada rasa itu ngerti nggak? Without me having to say anything. Dan kita teman-teman aku kita sama-sama punya niat ke situ lah. Wow. Nah, pernah suka ngerasa kesepian nggak? Dulu ya, sekarang udah nggak pernah. Dulu. Sekarang kenapa bisa nggak? Karena aku nemuin baru kayak setahun terakhir, enggak sih sebenarnya kapan ya? 2 tahun setahunan terakhir lah ya. Aku nemuin yang bikin lonely itu bukan ketidakadaan teman-teman atau orang-orang yang kita sayang, tapi loneliness itu ada karena ketidakadaan cinta dari kita buat diri kita sendiri. Jadi harus Selesai. mencintai diri sendiri dulu. Iya, baru sering tidak gak ngerasa ada- lagi in a Iya, crowd, iya. lo feel lonely Iya, aja. iya, Padahal lagi sama 50 orang temen-temen lo yang menurut lo keren banget orang-orangnya, asik banget. Di antara seru misal banget. Rupiku pesta, semua orang tertawa-tawa, kita cuma Sepi sendiri. Iya. Kayak hampa aja. Nah, aku nemuin dari dulu sih aku mencoba nemuin itu. Aku mau self love. Ya, Karena mencintai ketika diri sendiri, ya. karena ketika aku udah bisa ngasih cinta yang abundant ke diri sendiri, buat semua orang itu udah Oh, pantes bertumpah-tumpahan. lo jadi motivator ya. Semua perkataan lo itu tuh Ya, tapi beneran apa loh. ya, nggak pernah kita bayangin. Ya, dan ya. ternyata ya itu adalah sebuah kenyataan Dan sebenarnya. sayang bangetnya, ironically tuh banyak banget orang-orang yang punya keyakinan kalau gue nyayangin diri gue sendiri, gue egois, gue harus ngalahin kepentingan gue harus ngalahin, gue nggak usah pikirin happiness gue, my needs nggak usah terpenuhi supaya gue bahagiain Orang lain. pasangan gue, anak gue, sahabat-sahabat gue, pacar gue, siapapun itu. When actually saat mereka lagi empty, yang mereka kasih ke orang-orang itu cuman suffering mereka. Ketika mereka lagi ada kemarahan, mereka semprot orang itu. Jadi kayak malah dia nih yang empty itu tanpa sadar, dan most of all the people, mereka jadi kayak ada rasa lo sama gue, lo yang bertugas ngasih kebahagiaan itu buat gue. Padahal enggak, menurut aku kalau aku punya kemarahan di masa lalu, misalnya aku jadi orang yang lonely, punya banyak kesedihan, itu PR-ku untuk membuat Diri diri aku sendiri bahagia. berartinya. PR aku buat bikin aku bisa belajar dari pengalaman itu dan found beauty in my life yang customize cerita tahun per tahunnya tuh by Allah tuh ditulis nih hidupnya Caca begini.
Dan lo jadi bangga sama diri lo sendiri dengan segala flaw lo, kecacatan lo yang kata 5.000 juta orang hina lalala segala macem. But I love being me. Dan itu pakai struggle yang not easy. Nangis loh, Itu pakai struggle yang itu bukan kayak satu hari datang begitu aja. For me it was 8 years of struggle buat aku. Ya, emang tersentuh banget sih, maksudnya yang kita lihat selama ini hanya sepotong ya. Yang kita lihat selama ini hanya potongan video. Kenapa? Yang kita Kadang lihat kita hanya juga potongan. merasakan apa yang Caca rasain gitu. Iya, Kita betul. tugas kita cuma membahagiakan orang-orang. Ya. Hidup kita tuh habis buat orang. Tapi buat diri sendiri kadang-kadang lupa ya. Dan kita kayak insist, enggak gue harus kayak gini demi anak-anak gue. Tapi lo bayangin ketika Apa gue anak yang lo nangis? umur 20 tahun terus bilang, no I was never happy. Ya. Karena aku jadi tugas buat ngebahagiain orang tua aku. Dan itu aku rasa nggak wise. If you love someone, gini, aku nulis quote di Tumblr tuh gini, cinta yang dalam banget, besar banget sedunia buat orang lain, siapa misalnya ngepelas suami atau istri ya, yang itu nggak dilengkapi dengan knowledge tuh belajar komunikasi yang lebih baik, itu effort loh. Untuk mau belajar tuh ngalahin males tuh effort. Yes. Terus kayak belajar lebih banyak untuk mendengar dia dan belajar untuk kayak nyadar, oh gue tuh bisa salah ya, itu mahal banget. Bukan hanya menyalahkan Gue orang bisa lain. salah ya Yes. ternyata. Kita tuh sering mikir kayak enggak, gue tuh tahu dia tuh egois. Enggak, dia tuh cuman mau kepentingan dia doang yang diisi. Ya. Ngerti nggak? Tapi enggak, ternyata apa ya, kemauan untuk kayak step back dan anjir gue salah, yang sampai gitu, yang jujur, ngerti nggak? Dan nggak harus dipaksakan orang lain supaya sadar, kita yang mau, ngerti nggak? Jujur dari diri sendiri ya, berarti ya. Terus udah gitu, dan knowledge ya apapun ya tentang ya komunikasi, marriage life, apapun lah. Knowledge kadang-kadang orang mikirnya adalah dari sekolah. Knowledge itu Psikologinya juga semuanya banyak dari kok. kehidupan. Banyak kok. Dan kayak di TV kita sekarang sering lihat motivator banyak share hal-hal baik, kayak misalnya dia jadi Mario Jenuh, misalnya Pak Mario Teguh yang Dia asli tahu. itu banyak banget. Ada Mario jenuh. Itu banyak banget sekarang di mana-mana, di buku-buku self help itu udah ada ribuan di toko-toko. Find out about it, karena kalau nggak pakai knowledge, cinta yang besar yang kita ngomongin nih, aku tuh cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, itu tipis banget buat jadi abuse without all of that knowledge. Tipis. Wow. Saya tahu nggak? Kita di sini pernah menghadirkan Mbak Im Wong. Mbak Im yang pernah dekat juga sama Caca, dan kita nanya. Dia pun hampir sedih juga ya. Image Caca di mata lu gimana? Dia cuma ngomong Caca adalah wanita yang pintar, smart. Dan apapun yang lo lihat tentang diri Caca, nggak pernah bisa gue nilai seperti itu, karena sebenarnya Caca nggak begitu. Dia cuma bilang gitu doang. Kalau menurut aku, misalnya ada yang bilang aku punya quality smart misalnya, atau ada yang lain. Karena emang dari aku kecil, ya umur 15-14 lah ya, aku ngerasa orang-orang di sekeliling aku siapapun ya, nggak cuma orang deket, nggak cuma keluarga, nggak cuma teman-teman di lokasi syuting, tapi kayak seluruh Indonesia, karena seluruh Indonesia ngerasa deket sama aku ini. Dan aku jadi ngerasa kayak lo semua udah ngasih kepercayaan sama gue untuk jadi temen lo, inspirasi lo, Tapi orang ketika yang lo lu- lihat. Dan aku jadi ngerasa gue punya utang sama lo semua untuk give my best every single time. Kalau aku smart, karena aku belajar, itu salah satu step-step yang harus aku lakukan untuk jadi orang yang lebih baik. Termasuk struggle aku yang aku show to everyone. Itu dia, itu kan niat baik aku, kayak saat gue lost pun gue nggak pura-pura keren depan lo semua. Gue di rumah gue hancur, gue dan aku ngerasa kayak sebagai profesi artis kan mungkin banyak yang berpendapat kayak lo tuh artis lo nggak malu, lo nggak apa. Menurut aku no. Dari aku bangun tidur sampai aku tutup mata, for me itu karya. Ya kasih nama lah artis, profesi, seniman, whatever. Menurut aku deh, gue tuh melek sampai gue mati. Gue tuh itu karya gue yang aku pengen ketika aku mati, I have a heart in I have a place in someone else's heart. 1-2 orang atau mungkin bisa ribuan atau lebih. Itu goal aku sih sebenarnya. I wanna love. I wanna love. Dan setelah ngelewatin struggle kemarin semuanya itu, aku Yang baru begitu belajar. banyak. Dan aku akhirnya bisa belajar cinta, ngasih cinta sama diri aku sendiri, itu tugas aku dan aku bisa lakuin beneran. Sekarang jadi needs buat aku, malah jadi kebutuhan. Untuk
menyentuh orang lain every single time I go everywhere sama siapapun aku saat aku lagi kita kayak gini atau enggak aku lagi nongkrong sama temanku di kafe apa, aku nggak yang main HP, I want to be present, aku di situ sama dia for them, him or her, siapapun, dan give my everything yang gue bisa gue tumpahin. make your day today, make your day. Wow. Bu, ini benar-benar di luar bayangan kita loh ya kan, maksudnya. Maksudnya mungkin pada saat kita syuting bareng kita nggak bisa share kayak gini gitu loh. Tapi pada saat Caca mungkin sudah melewati lika-liku yang begitu luar biasa yang mungkin itu menjadi gift buat Caca yang beruntung gue mendapatkan cobaan itu karena nggak semua orang bisa mendapatkan cobaan itu sampai kuat dan kayak aku gini. seneng banget, aku berterima kasih maksudnya aku diundang ke sini terus kayak aku jadi bisa share ini dan gak cuma ke kalian tapi ya semua yang nonton juga dan it's a blessing for me. Thank you so much. Benar-benar menginspirasi banyak orang loh, Cak. Iya. Kita tahunya Marshanda di posisi sekarang. Ada orang yang baru mungkin mengenal Marshanda sekarang terus tiba-tiba ngejudge kayak lebih tahu tentang Marshanda daripada lunya sendiri. Which is for me, kalau misalnya ada yang nanya soal haters tuh pendapat lo gimana sih, Cak? Mereka kayak gitu karena mereka kata-kata yang mereka keluarin di Instagramku itu adalah kata-kata yang berjuta-juta kali mereka dengar dari orang terpenting dalam hidup mereka. You know, make sense nggak? Yeah. Guru-guru, contoh paling gampang, kita punya guru di sekolah yang tiap masuk kelas kerjanya maki-maki murid, pasti sama di rumahnya ditekan mulu sama istri atau suaminya misalnya. Ada efek dari itu sebenarnya. Pasti, itu most of the time selalu gitu. Orang-orang yang paling mudah dan paling sering ngomong kata-kata yang negatif, yang kesannya judgmental dan pahit banget sih, hati lo kok penuh kepahitan. Itu adalah orang-orang yang mereka tuh tiap hari hidupnya dari kecil tuh disiramin kepahitan sama orang-orang yang they expect most to give them love. Dan dia berbagi jiwanya kepahitannya tersebut sama orang-orang. Dia nggak tahu gimana caranya menyampaikan cinta karena dia nggak pernah dapet itu, dia nggak ada contohnya, ngerti nggak? Yap. Dan itu banyak banget. Oh, gue setuju banget. Gue udah gak bisa berbuat apa-apa lagi, gue udah gak bisa ngomong. Wow. Gue udah gak bisa ngomong, Bo. Jadi semua itu ditanamkan dari kecil, bener sih, Bo? Make sense sih. Ngomongin soal masa kecil, kita kan sekarang lu dengan hasilnya dari pengalaman banyak. Pas masa kecil, lu kan udah jadi artis juga. Profesi lah ya. Kita pernah menghadirkan beberapa artis cilik juga di sini. Mereka mendapatkan bully, kekerasan di sekolah, di lingkungan. Contoh lah Tinatun ya. Tinatun, dia dibully sama teman-temannya yang katanya gendut dan segala macamnya. Aku juga dibully kok. Nah itu, lu kena juga. Ya buat aku sih dibully mungkin, tapi bagi mereka ada yang banyak yang nggak nyadar karena gue baru tahu ternyata banyak orang yang ngebully teman-temannya waktu SD dan mereka nggak tahu sama sekali itu impactnya besar banget sampai orang pas gede bisa minderan tiap ketemu social situation apapun. Dan itu yang menyebabkan salah satunya nggak berani nyapa. Oh iya benar, salah satunya. Aku kayak gini, depan kamera dulu depan kamera aku sangat pede, tapi ketika kayak gabung sama teman-teman baru tuh gue otomatis kayak gue nggak akan diterima. Ada subconsciously tanpa sadar. Ya sampai akhirnya aku kayak 2008 aku banyak ikut konseling, self assessment tuh kayak ada terapi yang aku jadi tahu lebih banyak ke dalam diri aku. Gue baru tahu, oh ternyata gue itu dulu karena dibully gue jadi sekarang suka minder karena gue merasa apa, dan itu perlu banyak terapi. Perlu banyak waktu banget dan kayak bikin esai apa dan semua itu aku mau kerjain karena I know I can heal. I want to heal. Mimpi gue terlalu indah di masa depan untuk gue nggak heal mulai dari sekarang, ngerti nggak? Dari dulu tahun 2008 itu, ngerti nggak? Berat gue tahu. Minum. Aku excited banget. Dia dari tadi nanya mulu ya, orang nggak dikasih kesempatan minum. Kasih orang kesempatan minum. Aku excited, nggak apa. Aku excited banget. Bulinya seperti apa sih? Paling parah? Ya nyesek lah. Pokoknya kan aku juga anaknya kalau aku rasa semua seniman tuh sensitif dan peka banget, nggak gue yakin. Yes, that's right. Jadi kayak misalnya di bullynya, aku pernah kayak nulis di kayak organizer anak-anak SD yang warna-warni gitu. Kayak aku cerita ke sahabat aku, aduh siapa namanya N, aku sebel deh si ini kayak tiap ngajak teman-teman cewek yang lain main, aku nggak pernah diajak, kayak ngadu bete gitu, dia jebelin banget lalala. Terus pas aku mau oper ke mejanya dia ngambil, namanya anak SD kan mainan-mainan kayak gitu. Terus pas aku mau ambil, teman-teman cowok tuh pada ngejar, pada yang kayak ngerebut gitu. Caca iseng doang buat mereka, I'm sure it was just playing doang. Terus kayak di oper-oper, sumpah kayak di sinetron gue nggak bohong. Jadi kayak di oper sampai lari-lari, aku lari-lari gitu sampai akhirnya aku dapet, dan itu the whole time aku deg-degan, takut.
panik gila. Dan aku robek-robek, aku buang tempat sampah, udah gue tenang. Udah selesai, nggak bakal ada yang ngebaca. The next day aku masuk, kita lagi makan siang nih di kelas. Makan rame-rame, tiba-tiba ada satu anak dan gue masih inget namanya siapa, soalnya aku juga satu SMA sama dia sih, lucu banget. Itu dia maju ke depan, dia kayak bawa semacam, tau gak sih kayak karton atau cover buku tapi yang keras. Dia maju ke depan, teman-teman gue mau bacain sesuatu, dengerin Oh my god, ya itu ternyata disatuin. Yoi bro, kayak puzzle ditempel satu-satu jadi bisa jahat banget itu. dibacain depan semua orang. Dan termasuk temenku yang nyuekin aku itu, dan itu aku malu banget, bisa ngebayangin ya? Oh my god. Kebayang sih, Bo. Maksudnya bagaimana perasaan lo pada saat itu? Itu nyesek, dan gue orangnya nggak pernah nangis depan orang. I never cry. Jadi ya tahan aja. Tahan. Oke. Gue gak pernah ngebiarin siapapun ngeliat gue nangis. Orang sama tidak dari menganggap gua itu kecil. adalah bully. Orang itu tidak menganggap bahwa itu bully, ya itu main-main aja. Dan the whole time aku juga gak yang kayak ada curhat sama mama. Aku gak punya kakak. Mama kerja kan waktu itu, dia mesti nge-cover 3 orang anak, she's a single parent kan waktu itu. Oke. Jadi aku gak ada tempat ngadu. Jadi the whole time ya dari kecil aku kebiasaan gitu. Jadi lebih baik merenung, nulis, nulis kenulis sih jadinya dari kecil. Hal-hal kecil bisa berefek besar. Itu terjadi ketika kita masih usia dini. Dan tau gak yang sekali. lebih Nanti. Oke. Nanti. Ini banyak sekali yang akan diceritakan. Tahan ya. Ditahan. Jangan juga. kemana-mana, tapi ada aja. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. All your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, I love you. I love you. Om Irfan, sebenarnya ternyata Caca itu sebelum datang sampai di rumah Dada aja, di mobilnya sempat underestimate. Kira-kira gue datang ke sini tuh benar-benar bisa menyentuh orang atau enggak? Bukan. Jadi apa? Bukan Jadi di gitu. mobil, tadi aku Justru di bilang, mobil. Di mobil aku udah ada Dia udah- feeling today is gonna be amazing. Oke. Dan ternyata semuanya menjadi kenyataan dan Gila. benar-benar amazing banget. Itu benar-benar menginspirasi kita semua, Ca. Lanjutin cerita yang tadi. Apa tadi tuh, gini, Pak? tadi itu sampai Boleh. Hal-hal kecil ternyata bisa berefek besar ketika ketika kita masih usia dini. Iya, Dan benar. itu terjadi di lu juga. Iya, betul. Betul. Cuma tadi ada yang aku mau ngomong tapi aku lupa apa. Ya. Nggak apa-apa. santai. Tadi kan sampai dibacain, terus habis itu ini perasaannya. Oke. Oke, aku cobain. Ini aja deh. Iya. Lu tuh berapa bersaudara? 3. Aku anak pertama, adikku 2 orang. 2 orang. Dari single parents. Yes. Dari umur? Mama papa pisah aku umur 8 tahun. Berarti adik lu lebih kecil lagi. Iya. Ya pokoknya adikku yang cowok sekarang, aku kan mau 26. Iya. Yang cowok tuh umurnya 20, yang cewek 18. Dan mereka berdua, oh my god, genius, brilliant, I love them so much. Dari aku lahir aku tahu dari mereka lahir mereka akan jadi orang luar biasa. Aku juga waktu baru lahir tahu aku jadi orang besar. Iya, orang besar, banget. emang besar banget kan. Betis besar, badan besar. Maksudnya brilian seperti apa, Ca? Dalam hal apa? Apapun, mereka tinggal kayak gue mau ngerjain ini, gue mau become ini, mereka jadi, sumpah. Dan kayak mereka ada suka di musik, dan mereka talented banget, diem-diem tau-tau punya SoundCloud. Terus pas aku play, gila nih orang. Dan mereka kayak si Alicia yang kecil bisa main piano, belajarnya dari YouTube aja bro, ya kan, dia nggak les. Dia nyanyi, suaranya bagus banget. Dia ngumpet-ngumpet tapi nggak bilang-bilang. Tau-tau udah ada Tiba-tiba banyak udah jadi lagu. hasilnya aja. Iya, dia bisa main gitar juga. Tapi Terus semua belajar sendiri. jadi- Didi main drum, piano, apalagi gitar. Dan mereka berdua bikin lagu sendiri. Dan itu they're far more talented dari aku. Wah gila deh. Dan feel-nya udah deh. Dan ini mematahkan kembali kata orang-orang katanya anak-anak yang lahir dari keluarga perceraian pasti broken home. Gini, masalahnya banyak banget. Gini,
istilah broken home itu di misunderstood publicly besar-besaran. Aku nggak tahu di Indonesia doang apa seluruh dunia. Sekarang gini, artinya broken home itu bukan ibu bapaknya pisah. Keluarga yang masih utuh juga bisa broken home. Orang yang Sebenarnya Bisa ya, yang ibu sama bapaknya masih bersama, but they're dysfunctional aja. Dysfunctional tuh ya tidak membangun, ngerti nggak? Disempowering, bukan empowering. Walaupun Iya, sebenarnya masih Interaksi bersama. antarnya, iya. Yes. Broken home tuh nggak cuman papa. lu jadi kuat seperti ini salah satunya gara-gara gak ada sosok Semua. bapak di Aku jadi Caca yang sekarang, yang seperti ini karena mamahku adalah mamahku dan papahku adalah papahku dan I'm proud of them. Dengan segala kelebihan kekurangan mereka, menurut aku they're amazing. Mereka lebih luar biasa. Mereka ngelahirin gue, ngerti nggak? Iya, iya, maksudnya iya. bukan maksudnya. Aku malah kayak ke mama, aku sempat bikin puisi ke mama. Aku bilang tahun ini aku ngerasa kayak aku malah sangat ngerasa humbled dan honored karena mama mau nerima aku sebagai anaknya. Sumpah gue nggak bohong. Lu sampai kepikiran gitu, Cak? Puisi apa? Emang Aku kenapa? ngirim ke mama. Kenapa sampai kepikiran? Makasih mah, Membuat telah menerima Gak gue jadi gampang anak. loh jadi mama. Maksudnya kayak dia punya anak 3, dia single parent. Terus dia kayak manajerin aku juga. Terus anak-anak harus dia sekolahin. Dia masih 28 waktu itu. Terus aku ya dengan menurut aku gila lah. For me she's an amazing woman gitu loh. Karena Dia memposisikan- warrior abis. Cuman kalau misalnya zaman dulu pernah ada clash antara aku sama mama ya karena merely bener-bener cuman karena komunikasi aja. Ya. Yang gini, mama tuh gini, aku yakin dari posisi mama dia udah melakukan semua hal yang di bumi, planet bumi ya. Literally gue nggak bohong, planet bumi dia bisa lakuin dan dia lakuin. Even saat dia udah ngerasa nggak sanggup, dia give extra mile, and itu every single time. Aku nih tipe anaknya manja, maksudnya aku tuh pengen kalau aku tuh gini, aku suka disayangin, aku Ya, suka dimanjain, yang dimanjain. dielus, dilihat matanya dengan tatapan yang full of love, yang disebutin mama bangga sama kamu dan mama kebetulan tidak tipe orang yang seperti itu. Dia nggak ekspresiin, jadi dia udah ngerjain semua PR di dunia, even extra plus. Gue nggak tahu itu terjadi, jadi gue pikir dia nggak sayang sama gue. Oke. Udah, can you imagine? Komunikasi. Jadi orang-orang di sekeliling kita tuh ada beberapa yang sampai nangis depan aku kayak nggak ngerti lagi ngeliat Caca sama mama gitu, kayak karena dua-duanya kayak cintanya gila-gilaan sama satu sama lain. Tapi cara mengekspresikannya yang Tapi berbeda. banyak clash cuman gara-gara cepit doang, Iya, tapi iya, ya loh iya, yang iya. satu nggak ngomong karena mama aku yakin dia dari aku belum bisa, dari aku masih 2 tahun 1 tahun baru lahir dia juga udah kayak ya udah lo anak gue, niat mama adalah menjadi mama, give unconditional love dan nggak perlu dideklarasiin ke Caca. And every Yang penting mother is like actionnya that. ada, actionnya ada. Iya, gitu dan kan. every mother is like that. Dari Iya, dulu iya, dia iya. juga nggak akan pamrih, ngerti nggak? Hebat. Nah aku jadi, anehnya pas aku kayak ABG, aku pengennya dia nyebutin, dijelasin apa aja. Nah itu dia tuh yang, Iya. itu yang perlu Tapi alhamdulillah- sama-sama belajar dari aku belajar. Alhamdulillah memahami sekarang mama. menyatu kembali dan sudah saling memahami cinta Dan- itu seperti apa. Istilahnya aku rasa wajar sih ya, di semua keluarga tuh pasti ada konflik. Ya. Masalahnya kalau nggak ada konflik, semua orang udah mati itu artinya. Jadi kayak misalnya ada ya love hate relationship itu normal lah. Jadi kayak kadang ada masalah, kadang baik lagi. Dan satu hal yang penting yang aku pengen teman-teman semuanya tahu itu adalah setiap abis chaos, setiap abis ada masalah besar, jeger, itu pasti kita naik level. Chaos enlightenment. Chaos enlightenment. Dalam hidup tuh kita nggak pernah turun, pasti naik evolusi. Tergantung kita Itu menyikapinya. hukum alamnya begitu. Tapi kalau chaos kita menyikapinya jadi Sebenarnya enggak sih, tapi memang untuk enlightenment itu emang berat sih. Ya. Ya, gitu. Oke. Caca bisa lebih menghargai sosok mama. Apakah karena maaf ya? Terjadi hal yang sama di kehidupan rumah tangga Caca kemarin? No, karena totally different. Aku sama mama kepribadian yang berbeda. Saat memutuskan cerai juga mama punya alasan yang totally beda sama aku. Cara menghadapinya beda. Jadi kayak aku nggak relate itu ke mama. Mungkin mama nggak tahu, aku sih nggak relate itu ke mama. Ya, Jadi ya. aku menghargai mama karena ya inspired. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya dia dan the whole apa adanya dia dari masing-masing karakternya dia, cara dia bekerja, cara dia mencintai anak-anaknya, Oke. cara dia disukai dan tidak disukai orang, aku cinta seutuhnya dia. Yes. Dan Nah. I bow down gitu istilahnya kayak she's amazing lah. Berbicara mengenai cinta, Caca suka sekali dengan orang yang ngelus, aku cinta sama lo, aku
Aku cinta kamu. Karena kamu begini, mengutarakan rasa Iya. cintanya. Apakah Egy John melakukan itu? Iya, dia ngerti sih. Dia tahu banget. Udah Ya. kan udah menjawab. Gue secara lu sama dia dulu temenan. Parah, Terus kita tuh habis kenal itu dari lu- aku umur 4 tahun. Iya. Dia juga pernah cerita di 4 sini. tahun loh, 1 SD. Iya, iya. Belum masuk SD. Oke, kemarin Egy juga sempat datang, kita lihat apa yang Kita lihat dibicarakan dulu Egy di tayangan sini. ketika Egy di sini dan dibahas mengenai Marshanda. Kita nelfon Marsanda waktu itu. iya, iya. Yuk kita lihat ya ini Coba, dia. yuk. Cek kapan? Cek Jawab kapan? dong. Beneran nggak lu ini pacaran ribet. sama Marshanda? Bolak-balik. Beneran, Bener? beneran, Beneran yang di Instagram beneran dong berarti. beneran. Tapi tangannya gini, beneran. Beneran dong, lu mau suka. Beneran. Udah jadian? Udah, Tanggal berapa? Udah ketemu jadian? orang tuanya dong berarti. udah. Udah katanya mau nikah. Kata siapa? Salah satu surat kabar mengatakan katanya karena udah serius, udah ketemu sama mamahnya katanya mau nikah. Udah Iya. jangan lama-lama. Soalnya kan Egy sudah sendiri, Marshanda juga Marsanda sudah juga udah sendiri. sendiri. Terus gimana tuh kalau sendiri sama Ya sendiri? udah jadi Ya berdua. nikah dong. Pas, Marsanda pas sendiri. Egy John di sini gue sebel banget. Kenapa? Nyantai aja gitu, selengean banget gayanya. Jadi kan Marsanda udah sendiri. Itu sama, itu Egy sama anak sendiri. sama dia. Kenapa nggak nikah? Apa adanya. Hah? Terus ngapain? Terus kenapa? Sebel ya. Terus pernah nanya juga, kalau Mama Marshanda gini, iya kita seneng aja. Marshanda suka nyanyi-nyanyi, kata dia. Oh, iya, iya. Gue diemin aja, gue nikmatin aja suaranya, kata dia gitu. Oh. Emang apa adanya banget ya kalian berdua ya? Iya, kesamaan aku sama dia itu sih. Apa adanya, walaupun kayak ya artis gitu, tapi kayak apa adanya. Selesai. Kayak Itu nggak bisa label lah sih kalau ya. dibuat-buat, ngerti nggak? Soalnya gue pernah, maaf ya Allah, soalnya gue pernah nyoba ngebuat-buat. Soalnya gue pernah nyoba ngebuat-buat jadi kayak artis yang gitu, ngerti nggak sih? Yang kayak, nah itu nggak bisa. Jadi emang bukan Geli karena sendiri gue ya? menganggap orang-orang yang begitu kayak, kalau gitu sih nggak. Itu mereka kepribadian. sebenarnya jadi diri Kalau sendiri gue, aja. ketika gue pura-pura jadi yang kayak gitu, gue malah nggak enak, aneh. Oke. Kayak, apaan sih Caca? Gitu. Nah, tadi kita kan melihat ya cuplikan ketika kita nanya hubungan Egy John dan Marshanda. Sekarang kita akan bertanya kepada Marshanda bagaimana hubungannya Marshanda dengan Egy John. Ya, Egy Arahnya mau kemana? Ejigon. Egy John. Dan yang sesaat lagi ya. Ya jangan kemana-mana tapi ada aja. Alangkah senang hatiku bila ku dekat dengan dirimu. Alangkah senang hatiku apa aja ada, ada nggak ada, tetap apa aja ada. Nah, pemirsa yang namanya Caca, kalau misalnya memposting satu foto, memposting satu video, itu komentarnya pro kontra. Kalau lu? Gue aja kan tadi pas ada di Instagram sama di Twitter juga foto kita berempat. Ya. Ada Marshanda, dia ada aja langsung pro kontra loh. Dan karena kita tadi janjikan berbicara mengenai cintanya Caca, tapi sebelum ke cintanya kita ngomong bencinya dulu ya. Oke. Haters. Gimana? Banyak juga yang benci sama lu ya. Ya. Dan biasanya banyak atau dikit nggak masalah, banyak atau dikit nggak masalah. Soalnya suara mereka paling keras terdengar pasti. Mau sedikit ataupun banyak Sama haters, aja ya. Pembenci itu suaranya lebih keras daripada Iya, pasti. pecinta. Karena pecinta yang punya rasa pure niat yang positif adalah orang-orang yang tahu gue nggak perlu nunjukin kepositifan gue nggak perlu publikasiin Kadang itu. tanpa They keep it in kata-kata their pun. hearts. Yes. Ya, Dan ya, itu ya. energinya berasa. Tapi ketika Dan membenci, ya mereka mereka Blow teriak. up. Karena untuk kayak gini, untuk nggak cuman untuk melakukan ke orang lain ya, nggak cuman untuk ngelakuin hal negatif ke orang lain, tapi dalam hidup kita ngelakuin hal-hal negatif buat diri kita sendiri, itu free harganya. The worst things in life are free, tapi hal-hal yang positif, yang indah, yang penuh kedamaian, penuh kepercayaan antara satu sama lain, penuh segala hal yang membangun, itu mahal, bahkan priceless karena susah untuk sampai di situ struggle. Iya, iya. Tapi hebatnya Marshanda adalah dia melihat haters, melihat pembenci tersebut ada sebagai pecinta dalam bentuk lain. Gimana ya? Aku ngelihat nggak tahu juga sih nyebutnya itu apa bukan, karena kalau nggak tahu ya, soalnya mereka sebutin kan kata-kata kebencian. Iya, iya, iya. But one thing for sure,
kalau misalnya ditanya gitu, aku kemarin sempat diwawancara terus kayak Cap ada pesan-pesan nggak buat haters gitu, dan pesan aku truthfully buat mereka adalah aku nggak menghubungkan sama diri aku, nggak menghubungkan cara mereka gitu ke aku nggak suka, nggak ada. Aku cuma pengen bilang please love yourselves, love yourselves dan be yourself. You're worth it to be happy, ngerti gak sih? Lo tuh boleh happy, be yourself, be happy by being you. And that's the most beautiful thing. Mungkin Dan lo akan jadi itu happy kali ya buat Desi. ya orang-orang happy, orang-orang yang percaya diri menjadi dirinya sendiri tuh orang-orang yang paling disukain oleh banyak orang. Kayak lo dipengenin ada di mana-mana, you know. Dan semua orang boleh jadi kayak gitu, nggak ada yang nggak boleh. Allah tuh baik kok, nggak ada yang kayak karena lo kelas sosialnya beda, mau lo hitam putih kaya miskin pinter bego apapun lo boleh. Allah tuh cinta sama lo nggak pernah ngejudge lo jelek, percaya sama gue. Hanya manusia yang bisa ngejudge sama manusia. Semua layak bahagia dan jangan berusaha kebahagiaan orang juga. Lo mau nanya apa? Ada satu pertanyaan yang banyak sekali titipin ke gue sebetulnya. Apa? Banyak yang kecewa, gue sebutnya kecewa kepada seorang Marshanda karena ada dari segi perubahan penampilan. Ketika Marshanda, maaf ya, memakai menutup aurat, orang, wah cantik, bla. Satu momen, lu memutuskan untuk membukanya. Banyak sekali yang kecewa. Sampai benci. Aku tahu itu hak mereka, aku hormatin pendapat mereka, itu punya mereka, it's theirs to marah, kecewa, benci sama Marshanda, dan itu hak mereka totally. Aku nggak akan pernah kayak nggak suka, nggak ngebolehin gitu ya. But ketika aku mengalami masa itu tahun lalu, itu adalah tahap buat aku pribadi. Oke, Cak, lo kalau lepas jilbab, bagi aku personally ya itu hanya bagian dari spiritual journey aku. Nggak ada yang tahu aku kedepannya akan gimana, atau pakai jilbab lagi atau apa. It's just actually hal sepele, tapi karena banyak orang yang pay attention ke aku, dan buat aku itu aku feel honored banget, jujur berterima kasih karena baik banget sih lo semua gitu, ngerti nggak? Tapi ketika aku mutusin mau lepas, yang buat aku tadi bagian dari proses aja, itu dia tuh aku dihadapkan dengan pertanyaan, lo mau menangin image dan lo lagi kontrak sama sebuah brand yang ada hubungannya dengan keislaman dan fans media, lo memenangin sisi artis image aman, membahagiakan orang-orang yang mereka ngerasa dia bahagia ngeliat lo kayak gitu, atau lo memenangin prinsip nomor satu lo, karena memang prinsip nomor satu aku tuh honest. Dan itu gak cuma di pekerjaan, tapi dalam hubungan dengan pasangan. Nomor satu tuh aku honest, aku gak pernah bohong. Walaupun even sama mama, even ketika 2009 gue ngupload video yang aku nangis semua segala macam itu to everyone aku praktekin, aku honest. Walaupun orang lain harus sakit hati, but they know, sampai mati Caca gak bakal bohong sama gue. Dan that's my nomor satu prinsip lah. Pokoknya mungkin orang-orang punya prinsip yang berbeda, nomor satu, duanya, tiganya apa. Karena hubungan lu sama Allah hanya lu yang tahu. Nah, itu satu. Mengenai luar itu ya itu yang terlihat oleh manusia, tapi mengenai itu. Jadi kayak tahun lalu aku kayak diambang, ambang kayak lo yang mau yang mana nih? Lo mau menangin Caca yang asli apa Caca yang ada kebutuhan artis gitu ya. Jadi kayak perubahannya selanjutnya seperti apa? Kita tunggu aja ya. Iya, dan every time gini, intinya I'm trying my best and it's for everyone. Dan kalau misalnya belum bisa melihat sekarang, ya udah itu Allah kok yang punya kuasa. Gue bikin lo senang atau enggak, bukan gue. Daripada mencaci, mendingan mendoa. Ya kan? Berdoakanlah. Mereka juga sih. Dan kita doain juga loh buat hubungan kamu dengan Egy. Thank you. Egy John. Bukan Abby John. Egy John. Cepet. Jadi udah berapa lama, Cak? Udah berapa lama? Sama Egy. Oh, dari awal Mei. Juni, Juli, mau 3 bulan. Tapi kayaknya udah deket banget ya, maksudnya udah klik langsung gitu. Gue juga sampai suka bingung. Ya kan? Lo kemana aja sih gitu, kayak gitu ngerti nggak? Emang nggak dari dulu gitu, cuman kayak maksudnya itu jawabannya sama loh. Itu jawabannya sama Egy. Persis. Dia cerita awalnya gitu. Terus habis itu lu tuh kemana aja sih, nggak pernah ini, ternyata ketemu di Facebook. Iya, jadi aku message dia. Yang dijawab berapa lama kemudian ya kan? Iya, aku message itu tahun 2006. Itu dia. Ya gitu lah, pokoknya dia cerita, tiba-tiba dia SMS aku, pokoknya suatu hari nggak ada angin nggak ada hujan, dia SMS WhatsApp, email gitu, ngerti ya? Karena aku kayak apa namanya, aku syuting kisah sedih kan jadi email.
Nah, terus udah gitu ngeliatin apa sih lirik-lirik? Enggak, Yang itu si masih Ebi Ebi. suka cari perhatian. Terus udah gitu. Ternyata Tante Caca ke rumah kita nggak sendiri. Siapa? Ada Om. Mana? Ada di mana? Di luar. Ya udah suruh masuk. Nggak mau kalau sama anak kecil nggak mau. Astagfirullahaladzim. Kan Om juga kecil. Siapa dong? Ada. Udah cabut? Hah? Udah cabut? Masa sih coba Tante Inli. Ah ini mah bikin PR aja Ebi mah. Tapi yang Ebi lihat tadi beneran Om. Ada nggak? Udah pergi. Ya udah deh. Gak ada ya? Tapi ada niat ke depannya kayak gimana nggak? Sama Egi? Udah ngerasa apa? Naik angkot. Tapi udah ngerasa belum? Egi John adalah soulmate. Soulmate itu jauh lebih itu dari. Iya sih kayak yang pasti sih aku nggak pernah ngerasa ketika punya pasangan this easy aja, semudah ini semuanya. Dalam waktu 3 bulan tiba-tiba ini bentar ya. Bentar ya. Kenapa? Maaf. Kenapa sakit? Nggak apa-apa. Sakit. Coba lagi dong. Kayak gimana tadi? Lagi dong. Kayak gitu. Terus sakit. Ini kita lagi ngomongin soulmate loh. Ini soulmate Ebi. Mungkin penting sekali buat yang calon pengantin nantinya ya. Udah niat sampai 3 bulan, tiba-tiba klik banget. Tiba-tiba semuanya mudah sekali untuk bersatu. Ya kayak gampang, hubungannya itu mudah, ngerti nggak? Kalau hubungan sebelumnya kayak bisa bahagia tapi effortnya luar biasa gitu. Dan aku kayak baru tahu, boleh ya kayak mudah gini, kayak boleh ya kayak nanya ke yang di atas tuh kayak, iya. boleh ya gitu. Jadi kayak Berani untuk menikah? berani untuk gue sih nggak ada yang dalam hidup aku nggak ada yang aku nggak berani sih. Semenjak kejadian tahun lalu ya, kayak aku ngadepin apa aja, mati juga aku nggak takut. Maksudnya Ya. kalau ngomong berani salah, kalau nanya berani ke Caca, because I do anything. Oke. Cuman maksudku Kayak Egi harusnya. apa? Kita berdua ya pasti sama-sama pengen yang terbaik buat satu sama lain. Cuman Egi sendiri yang ngomong ke aku. Egi mau Caca happy. Egi mau Caca sekarang fokus sama hal-hal yang Caca pengen capai. Caca suka kadang-kadang suka aloneness beda ya sama loneliness. Kayak aku suka berenang tuh sendirian dan kayak setengah jam aku berenang sendiri terus nulis sendiri. Caca pengen Caca nikmatin semua itu sampai puas gitu. Me time-nya Caca Ya, silahkan gitu. Dan kayak baru nanti kita lihat Kelebihan yang Egi lebih adalah lanjut. mengikuti Caca ya. Maksudnya? Mengikuti kemauan Caca. Ayo Caca mau Apakah apa? Ayo. emang sebenarnya dia bentuk Enggak sih, yang dia sama karena juga? ngerti aja sih. Maksudnya dia ngerti. Bukan mengikuti juga, soalnya dia nggak Ngikutin kemauan Caca sama, gitu, ngikutin kemauan Caca gitu. Caca mau apa? Ya sok gitu. Atau mungkin emang Egi adalah Enggak, emang dia Caca selalu- dalam porsi laki-laki? Enggak, dia ngerti aku banget aja, gue juga bingung. Dan dia juga bilang aku gitu ke dia kayak, kok lu tapi ngerti yang gue nggak bilang, dan dia nggak ngasih tahu, ngerti nggak? Aku juga nggak ngasih tahu kalau gue seneng tuh gini, but he just knows gitu. Dan Berarti itu ya, bener kata-kata mereka sama itu ya. Kemana aja sih? Ya. Itulah bener ya. Kemana iya. aja sih? Jadi kayak dia nggak cuman cowok aku aja, dia sahabat aku juga, teman seru-seruan paling seru. Ya. Dan Dan ternyata ada berita terbaru, hebohnya adalah jalan-jalannya Caca pergi ke Bandung dan ternyata kakaknya Egi hilang. Betulkah itu? Iya benar. Iya, tapi alhamdulillah udah ketemu. Dan lucu banget pas ketemu kan dia cerita sampai semua satpam polisi tuh sampai tahu nama kakaknya Egi, Kak Fauzan kan. Kayak di film ya. Kayak lucu banget. Dan Egi tuh kayak 3 hari nyetir di sana nyari kakaknya karena mamanya Egi khawatir kan. Ketemu akhirnya ya. Kasian ya ketemu dan kayak happy ending dan keluarganya jadi kita jadi bercanda-bercanda, ngerti nggak? Jadi ada extra happy. Ini kita berdoain juga mudah-mudahan hubungannya happy ending Mudah-mudahan ya. nanti lain kali kita undang Marshanda dan Egi John berdua duduk di sini berbicara mengenai kebahagiaan yang dilalui bersama. Mudah-mudahan ya. Marshanda terima kasih Sama-sama, aku sekali. juga senang banget 1 sama jam Thank you setengah yang tidak terasa. Banyak inspirasi yang didapat. Mudah-mudahan tidak hanya
Kami yang merasakan, Anda pun. Ayo, perkuat diri Anda dengan cinta untuk Ya. diri sendiri, kemudian bagikan cinta itu untuk orang lain. Itu kata-kata yang bagus sekali dari Marsyanda ya. Cintailah diri sendiri dan jujurlah pada diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Tepuk tangan untuk Marsyanda. Terima kasih Marsyanda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ada Daja berikutnya. Bye-bye. Thank you.